Salam The Warriors, dalam program Grow Up Together ini akan dibahas materi-materi pembelajaran di dalam perkuliahan di STT Sanggakala. Anda akan menyaksikan diskusi-diskusi para mahasiswa di tengah-tengah jam istirahat mereka. Jadi, saksikan terus jangan sampai kelewatan. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga berikan komentar atau tanggapan kalian di bawah ini. Dan jika ingin bertanya juga boleh langsung ditulis, serta dukungan kepada pelayanan kami bisa disalurkan ke rekening di kolom deskripsi di bawah ini. Yuk kita saksikan. Ya, kita kan hari ini kemarin kita udah sempat bahas ya tentang apa tuh perjanjian lama, terus intertestamental itu sebenarnya dibilang masa penghubung juga ya, dimana Alkitab tidak mencatat tapi sejarah terus berjalan gitu. Terus kita masuk ke perjanjian baru nih di Alkitab kita. Perjanjian baru kita juga udah belajar ya. Udah. Tentang apa aja sih kemarin kita belajarnya? Oh banyak kan kayak survei apa per kitab. Survei kitab masing-masing kitab, kita kan dibagi tugas kelompok tuh. Oh, masing-masing iya, kita presentasi masing-masing survei, terus apa lagi yang lain. Kamu dapat apa kemarin? Dapat survei Kemarin kitab saya apa? dapat apa ya? Kitab apa ya? Saya jadi lupa. Tesalonika. Oh, Jepang dapat Tesalonika. Berdua ya, kita sama nggak sih? Saya dapat Tesalonika. Iya, berdua kan? Iya, tugasnya itu kan kelompok berdua itu. Kemarin aku dapat apa ya? Dapat Korintus apa kalau nggak salah? Filipi. Aku dapat Wahyu. Ya aku Filipi ya. Iya. Antara Filipi. Itu yang kelompok Yang juga kelompok. ada yang sendiri. Yang sendiri Yang tuh aku survei kitab Wahyu. Sendiri ya ada juga ya. Tapi ada Yang kelompok juga. mah yang ini kali yang bahas tentang ya orang Yahudi itu kan kelompok. Iya, itu kelompok. Ya. Heeh. Oh kalau kitab sendiri ya? Iya, Kitab kitab sendiri. Iya. Lain antara Filipi apa Kolose tuh kalau nggak salah. Iya Filipi kalau nggak salah ya. Cuman apa kita dikasih tugas segitu kita jadi langsung tahu ya. Maksudnya selama ini kan kita yang dulu sebelum kita meneliti Alkitab tahunya Matius, Ya, Markus, Lukas, Yohanes sampai ya. itu udah yang itu aja yang kita hafal. Benar. Nggak taunya ini ternyata setelah benar-benar Yang lain-lain nih ya. diajarin survei, oh Matius itu adalah seorang penulis. Ya, Terus sampai Lewi kita tahu kan, ternyata. oh dia pemungut cukai, dia Ya, benar ikut Yesus, makanya lahirlah ini namanya apa? Kitab Injil ya dibilangnya Injil. ya. Matius, Iya. Markus, Lukas, Yohanes. Yohanes. Ya memang apa? Pelajaran ini berguna juga buat kita yang Benar. sebagai kuliah STT ini. Bagi saya sih ya diberkati. Diberkati. Karena kita juga tahu kan, jadi tahu latar belakang penulisan. Kita juga tahu kan masing-masing penulis kitab ini kan beda-beda kan. Mungkin ada yang orangnya latar belakang kehidupannya beda. Kayak si Lukas sama si Matius itu latar kehidupannya udah beda kan. Makanya kenapa di gereja kita juga kan sering disebutin bahwa ketika kita baca nih kitab Injil ini yang keempat ini gitu kan, kayak si Matius kan murid Yesus. Terus si Markus juga ya. Terus ada Lukas nih. Lukas ini kan kalau makanya coba deh kita buka. Ini Lukas 1 itu dibilang kan bahwa Lukas ini adalah orang yang telah mengamat-amati gitu, bahwa dia telah menyelidiki berdasarkan saksi mata. Jadi kita tahu gitu bagaimana cara kita melihat kitab Injil ini. Jadi kita juga terbuka gimana caranya apa ya. Kalau Lukas ini kan dia berarti hitungannya orang di luar murid yang melihat kejadian saat itu. Jadi mungkin menilainya tuh lebih apa ya? Fair. Lebih teliti Ya, juga. lebih fair, lebih teliti, objektif gitu. Jadi dia juga nggak yang hiperbola, nggak yang melebih-lebihkan, tapi memang dia berdasarkan fakta-fakta saat itu. Berdasarkan fakta, jadi dia penulis yang jujur. Mencari Betul. mencari data di Mencari lapangan, dari pasti di interview satu persatu, kemudian Benar. dia baru menulisnya tulisannya kepada Theophilus. Theophilus, ya. Tapi bagi saya sih Lukas ini luar biasa. Maksudnya ya mungkin juga dia pasti udah memiliki hati kan. Soalnya kayak saya bayangin zaman dulu kalau nggak ada tulisan ini, Yesus susah untuk dibuktikan. Iya benar. Meninggalnya itu ya
cuma ini. teks doang, tulisan ini, nggak ada yang lain. Kalau mungkin dulu ada video atau ada foto, mungkin itu Mungkin beda kita lain cerita kali jauh ya. lebih cepat percaya gitu Iya, sekarang. iya. Gitu. Malahan Tuhan Yesus saya datang di zaman itu masih banyak orang yang nggak percaya, ya kan? Bener. Tapi aku juga mikir sih kadang, kalau Tuhan datangnya sekarang, kita juga belum tentu percaya. Betul, bisa juga, betul. Iya kan? Betul. Itu juga belum tentu, karena kita lihat kayak dia menceritakan tentang kerajaan Allah dan kata-katanya itu kan Yesus sering bilang kan, aku satu dengan Bapa di dalam aku di dalam Bapa, segala macam gitu kan. Aku bukan Kalau merasa sekarang ini. ada Yesus gitu juga mungkin kita sebagai orang yang misalkan kita pada saat itu kita bayangin orang-orang inilah, kita masih awam, kita baru kenal yang namanya Allah, tapi tiba-tiba ada satu pribadi yang mengaku bahwa dia pernah dari kerajaan surga, kita juga pasti bertanya-tanya, Hmm. bener nggak nih, bener nggak nih gitu. nah bersyukurnya kita hidup di zaman sekarang Iya. kan udah banyak penafsiran, Betul. penglihatan, nubuat segala macam, jadi kita cepet gitu. Kalau kita Alkitab kita udah lengkap. Iya, udah rapi gitu, udah disusun setiap alur ceritanya, kita tinggal baca, kita tinggal pahami. Kalau mereka kan hanya dulu paling sampai kitab Taurat ya, sama kitab Nabi ya, iya. sampai Maleaki ya. Mhm. Nah, kalau kita kan sekarang udah sampai Wahyu. Sampai Wahyu, Bahkan iya. sampai akhir dunia pun udah dikasih udah tahu. udah dikasih tahu. Betul. Jadi kuliah perjanjian baru ini benar-benar bisa membantu kita banget. Membantu Buat banget sih. meneliti Alkitab nih. Dulu saya ingat banget, oh ini Alkitab kayaknya sama semua orangnya. Sama penulisnya gitu loh. Kalau dibaca, oh iya kayaknya semua sama. Oh ternyata Cuma nama-nama judul-judulnya. Iya. Oh ternyata ini ada orang latar belakang yang beda, Iya. ya. Ada situasi politik, ekonomi, terus sampai faktor ada pengaruh dari bangsa lain juga. Wah ini berarti sangat dalam sekali nih Alkitab. Malah dulu aku mikirnya, malah aku dulu mikirnya setiap nama yang di sini nih, ini penulisnya. Bisa jadi sih, bisa jadi kepikiran kayak begitu. Iya kan, Filipi, penulisnya Filipi. Terus padahal udah jelas-jelasan nih surat Iya. Paulus kepada jemaat di Filipi. Cuman dulu kayak, ini yang nulis Filipi gitu. Iya betul. Ya itulah mungkin ya sepertinya sih kayak sekarang kita yang hidup di zaman sekarang ini informasi juga begitu luar biasa tersebar ya. Kita mau cari informasi mengenai ini udah ada. Cuman hanya sumbernya aja yang tepat apa enggak. Gitu loh, cari informasi ini. Kalau Camel dapat apa? Dari survei perjanjian baru nih? Kalau aku sih mikirnya aku ngebayangin aja sih satu buku ini kita belajar bertahun-tahun nggak habis. Ya. Dari generasi ke Terus. generasi malah. Dan itu masih relevan dulu sama sekarang, Benar. ya kan? Jadi Iya. bukunya kayak abadi gitu ya. Iya. Saya malah pikir meskipun Alkitab udah ada, nanti generasi berikutnya pun pasti bakal mengalami hal yang sama juga. Dia orang nggak tahu ini Alkitab cerita, tetap mesti belajar proses tetap. Mesti ada yang ngajarin, ada yang belajar. Misalnya andai kata angkatan kita udah nggak ada, tetap ini mesti ada penerus-penerusnya. Kalau nggak ada, ya masalah yang ditanyain itu juga sama-sama, itu aja masalah disamain. Kayak baca Alkitab ini penulisnya siapa, apa itu kan sebenarnya hal-hal yang bisa sekarang kita cari gitu, gampang mudah. Benar. Nanti kan Nana dengar-dengar Alkitab mau diperbaruin lagi ya? Iya, ada rumor gitu sih. Kemarin ini, jadi Lembaga Alkitab Indonesia itu mereka lagi persiapin terjemahan baru 2 namanya. Nanti bisa lihat di channel YouTube-nya, tapi itu nggak tahu kapan gitu. Tapi mereka udah announcement. Nah itu kalau sedikit saya pernah dengar sedikit, kalau nggak salah dia mau menerjemahkan itu dengan bahasa yang baru. Mungkin bahasa yang sesuai dengan yang sekarang gitu loh. Kayak terjemahan lama kan mungkin orang yang generasi zaman dimana pas baca dia ngerti. Nah sekarang kalau kita baca terjemahan baru aja kita mungkin bisa sebagian mengerti, tapi sebagian ada yang masih kurang mengerti kan. Iya. Kadang kita lihat terjemahan yang lain lagi yang FAYH, nah itu kalau saya baca lebih mudah dimengerti tuh. Iya. Gitu. Ada lagi yang penyesuaian. AYTITL. AYTITL. Iya. Apa tuh? Tahu sih, cuma nggak pernah buka. Alkitab yang terbuka deh kalau nggak salah deh. Oh, Itu juga bahasanya tuh maksudnya
lebih rapi gitu. Kayak yang waktu kita bahas tuh kemarin yang di Yeremia 29 ya kalau nggak salah tuh. Bentar. Yeremia 29 ayat yang ke Coba di sini kan sekarang kan kita mudah nih ada aplikasi apa Alkitab namanya ya. ya itu Sekarang itu kita juga tinggal kita bisa pilih. tahu kan. Di sini soalnya di sini ada tinggal pilih mau terjemahan lama, firman Allah yang hidup, Indonesia Literal Translation, versi mudah dibaca sampai bahasa Inggris pun juga ada. English Translation, Amerika Standar gitu. Nah itu yang kemarin tugas itu yang kemarin tugas kita disuruh tafsiran itu. Karena aku lihat beberapa apa ya translitasi gitu, translatean gitu ya. Itu memang ada beberapa yang kayaknya tuh nyusunnya rapi. Betul. Sehingga kita juga bacanya lebih paham gitu. Maksudnya oh ternyata maksudnya ini, ternyata sebenarnya tuh bahasanya kalau ditatan secara rapi tuh ya ini gitu. Kayak kayak masalah satuan aja. Iya. Satuan di apa sih? Satuan kayak ukuran apa ya berat atau apa di Alkitab kan mungkin kita nggak tahu ya. Misalnya satu talenta atau apa. Yang mungkin di terjemahan lain dia pakai bahasa yang udah kekinian yang kita ngerti. Saya lupa waktu itu lihat di mana ya. Jadi tanah itu gimana ya? Dia luasnya ukuran yang zaman dulu, tapi begitu lihat terjemahan lain itu udah ukuran sekarang. Ukurannya kita dapat mengerti kira-kira kayak ini seperjalanan hari Sabat. Yeah. Kalau di Sepelempar batu, gitu. Sepelempar batu. Di situ mungkin di terjemahan lain dikasih tahu berapa meter atau apa. Yeah. Kita jadi lebih ngerti berapa jaraknya. Jadi kita nggak perlu ngitung-ngitung lagi ya. Betul. Nggak perlu mencoba dengan melempar-lempar batu. Iya betul. Tapi ini kita pernah lihat nggak sih tuh, perhatiin tuh kalau kita lihat ini jarang loh, maksudnya apa ya? Kamus. Iya kayak orang mikir buat apa sih ada kamus gitu. Nah sehingga banyak orang yang pada akhirnya menafsirkannya itu, maksudnya ini kan juga salah satu bantuan kan, maksudnya kan bantuan kita untuk membaca apa ya, membaca Alkitab ini, karena ada arti-arti yang mungkin bagi kita tuh baru segala macem gitu kan. Tuh kayak gini benar gitu kan, itu kan dalam arti adil, lawan kata dusta, bohong, Allah adalah sungguh-sungguh benar gitu kan. Kayak mereka tuh nulis gini, makanya luangin waktu lah gitu sekali-sekali untuk lihat ke bagian belakang Alkitab gitu. Supaya bantu. Iya. Nggak usah ini aja deh, kita kuliah aja banyak istilah baru yang saya dengar. Bener. Ada pneumatologi, Iya, ada betul. apa lagi tuh, banyak istilah-istilah. Banyak yang susah. istilahnya, bener. Itu udah bahasa-bahasa akademis ya namanya. Bahasa akademis. Tuh di sini ada gerakal, ukuran timbangan besar. Tuh ada jadi tuh kayak gomer, kira kan? Gomer kan ada tuh di Perjanjian Lama kan? Betul. Ukuran ini kurang lebih 3,6 liter. Itu udah ada liternya gitu. Jadi kita bisa ngebayangin segini Nah, gitu. itu dia tuh kalau terjemahan apa katanya kalau yang literal ya dia langsung terjemahin Eva ya gitu. iya, Tapi kalau Eva, terjemahan iya. lain liter kita mengerti ukuran liter. Iya, Tahu jadi paham. seberapa banyak gitu. Bener. Nah, itu sih paling yang didapat ya dari apa? Perjanjian baru. Perjanjian ini. baru, iya. Ya sebenarnya nggak perjanjian baru aja, perjanjian lama Perjanjian pun sama. lama pun sama. Sama. Bener. Cuman memang yang perlu kita pelajarin tuh yang memang yang ke bahasa Yunaninya yang kita masih agak sulit ya. Karena kan katanya ini Alkitab ditulis dalam Kalau kayak gitu terlalu dalam nyerah. bahasa Yunani. Cuman itu yang kita masih belajari buat mencerna itu yang masih Iya, susah. bener. Aduh. Masalahnya baca yang kayak apa ya, Ibrani yang masih bentukan begitu aja tuh udah susah gitu. Ibrani Terus memang lebih susah. iya, terus ditransliterasi lagi ke cara Bentuk baca kalimat, bentuk cara kalimat baca. kan yang abjad gitu. Itu aja masih susah juga. Itu aja udah berepotan. Sebenarnya ya bukan salah dosen yang ngajar ya, cuman kita yang belum mampu. karena kita masih perlu dibiasakan dengan bahasa baru yang menurut kita masih asing dan itu rada jauh dari bahasa Inggris kan. Mungkin kalau yang masih mendekati Inggris kita masih gampang cari. iya, karena kita kan belajar Inggris tuh dari kecil. Kalau ini kan Tapi kemarin ada satu yang udah cukup nempel.
hamartologi, terus tiba-tiba hamartia. Dosa. Langsung gitu. Baru nge satu. Belum yang lain, baru nge satu. Baru nyangkut satu doang. Baru satu, sedih banget gitu ya. Udah jadi susah banget. Berarti memang Alkitab ini kalau dipelajarin mah masih seperti kata si Amel, banyak sekali yang bisa dipelajarin, gak hanya teksnya doang, arti kata, tapi makna-makna di dalamnya itu. Makna di dalamnya itu memang Tapi dengan kita belajar survei Perjanjian Baru ini ya, dia melengkapi apa yang kita baca selama ini nih. Maksudnya kan kita kan pasti kan ya namanya mereka hidup pada zaman itu kan, mereka juga pasti ada yang berdagang, ada yang bekerja lah ya. Jadi kan dengan di buku di survei kita kan belajar lagi kan, ada buku survei Perjanjian Baru. Nah, di buku-buku itu dia menggambarkan kehidupan masyarakat orang-orang Yahudi pada masa-masa itu. Mereka juga sama, berdagang, tetap bekerja. Ada yang juga bersekolah di sinagog kayak begitu. Jadi kita bisa membayangin juga kehidupan yang waktu itu mereka jalani dengan yang kita jalankan sekarang kurang lebih sama, cuma berbeda zaman. Nah, dengan perkembangan, dan kita juga di buku di dalam survei Perjanjian Baru itu kita juga dikasih tahu bahwa ternyata kehidupan politik pada zaman itu sangat membantu penyebaran firman Tuhan. Pada zaman itu kan bangsa Romawi yang lagi berkuasa tuh. Mereka di dalam itu dikasih tahu, maksudnya mereka membangun transportasi, membuka jalan-jalan baru gitu, membuka jalan baru, menghubungkan satu daerah yang tadinya susah, aksesnya nggak ada, mereka buka, akhirnya bisa dilalui oleh mungkin yang kayak kereta kuda lah, gerobak atau apalah. Jadi itu yang akhirnya juga salah satu cara memudahkan penyebaran firman Tuhan, karena wilayah daerah-daerah yang tadinya tidak bisa terjangkau akhirnya bisa dijangkau gitu. Nah itu maksudnya kehidupan politik zaman itu juga ternyata sangat bantu, dan itu kan tidak ada detail kita lihat di dalam Alkitab kita, tetapi melalui buku lain di survei Perjanjian Baru itu dia menceritakan, kasih kita suatu gambaran, ternyata ada juga campur tangan yang lain, akhirnya penyebaran firman Tuhan lebih lancar lagi gitu melalui itu. Iya, maksudnya dan belajar ini kita dapat banyak sih. Kita mendapat pandangan dari sudut lain lagi yang menambah wawasan kita gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita baca kan dulu kan taunya ya udah firman Tuhan. Tapi nggak taunya ada latar belakang yang dalam di Perjanjian Baru ini ya. Pengaruh bangsa, pengaruh politik, ekonomi. Ya, itu yang dulu kita nggak tangkap. Iya. Kamu dulu pernah share ini kayaknya ya? Apa tuh? Iya kan? Iya. Iya kan, kamu yang pernah share kan? Iya. Ya ini, ya ternyata emang benar kan? Belajar teologi itu nggak gampang. Oh iya benar, nggak gampang, benar. Karena kan kita mikirnya, ya udahlah ini kan sejauh kita dari kecil gitu, terus remaja, pemuda gitu kan, kita baca Alkitab ya kita tahu nih bahwa oh ya ini kita baca aja gitu, tanpa kita tahu tanpa kita tahu konteksnya kah, kita tanpa tahu latar belakangnya, kita nggak tahu arti kata yang sesungguhnya itu. Tapi kita nggak tahu. Wajar kalau kita masih kecil, kalau langsung disuguhi itu kan berat juga sebenarnya kalau kecil. Pas kita kecil baca Alkitab, ada politik lah, ada apa, mungkin kita nggak ngerti ya pas diajarin kayak guru sekolah minggu kan pasti ngajarinnya fokusnya kepada Yesus kan. Iya. Tapi kalau lebih ke cerita-cerita lah pasti anak-anak sekolah minggu juga ya. Tapi kalau kita udah belajar yang teologi, yang mau ini kita mesti pelajarin. Benar-benar. Tapi kalaupun menurut teman-teman ya, perlu nggak sih kayak kita tahu bahasa aslinya, terus kita tahu konteksnya, walaupun mungkin kita misalkan orang awam nih ya, kita nggak ikut sekolah teologi ya, mungkin nggak sih perlu nggak gitu? Perlu. Kita sebagai pembaca biasa doang nih. Bagi saya perlu banget. Perlu. Karena
ketika nanti misalnya kita ditanya terus kita ngejelasin yang salah ya kan sebenarnya malu juga. Karena pemahaman kita terlalu apa ya, kulitnya doang. Iya, luarnya aja ya. Iya, dan makanya belajar teologinya sih ya nggak harus menjadi pendeta juga, tapi orang awam belajar supaya kita mengenal Alkitab lebih. Kalau orang awam belajarnya gimana? Nah itu. Oh begitu. Cara belajarnya? Nah, cara belajarnya mungkin bisa nonton video kita atau gimana? Enggak, cara belajarnya sebentar lagi dibuka nih kelas STT yang ketiga. Ini buat teman-teman yang mau belajar, yang mau jadi menambahkan apa ya, pengetahuan, wawasan, terus pingin tahu lagi lebih dalam tentang teologi ya, bisa langsung daftar di admin kita, bisa langsung hubungi ke admin ataupun langsung hubungi kemana Bang Hen? Ke gereja lah ya. Gereja. Di situ kan udah ada nomor WhatsApp-nya. Iya, udah ada WhatsApp admin. Bisa juga mungkin kalau admin nggak balas bisa DM ke Instagram. Kalau di Instagram nggak balas ke Facebook. Kalau Facebook nggak balas bisa tulis di kolom komentar di YouTube aja. Nanti kita baca komennya, bisa kita hubungi. Kalau memang benar-benar tergerak, karena gereja kita lagi ngadain angkatan yang ketiga dan ini angkatan yang terakhir ya. Ya, katanya iya benar-benar. Ya semoga aja ada yang bisa nonton kemudian merespon ya. Iya. Jadi nanti bisa sama-sama belajar. Betul. Oke. Berarti mungkin itulah ya yang kita dapat dari masing-masing ya. Iya. Tentang perjanjian baru, survei kitab gitu ya. Ya mungkin masih banyak lagi sebenarnya yang perlu kita pelajarin ya. Banyak. Maksudnya ya itu kita udah belajar PL. Nggak mungkin kita cuma belajar PL dong tanpa belajar perjanjian baru. Dan nggak mungkin lagi kita cuma belajar perjanjian baru tanpa mengetahui apa yang udah terjadi di perjanjian lama, karena kedua kitab ini saling berhubungan satu sama lain gitu. Apa yang dulu terjadi di perjanjian lama nanti aplikasinya ke perjanjian baru. Sangkut pautnya, benang merahnya itu ada gitu. Udah tahu belum benang merahnya apa? Tahu. Apa? Tuhan Yesus. Benang merahnya itu benar Allah sendiri. Iya. Dari awal penciptaan sampai di perjanjian baru tetap Allah itu, tapi di perjanjian baru Allah datang melalui anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau di perjanjian lama kan Allah sendiri gitu. Berbicara kepada Apa ini? Berbicara. Statement yang ini, akulah awal dan yang akhir. Itu juga iya, benar. Aku alfa omega gitu ya. Benar. Makanya semuanya saling bersangkut pautan, dan kalau kita nggak belajar ya kita bacanya ya begitu-begitu aja, tapi begitu kita belajari lagi survei perjanjian lama, survei perjanjian baru, zaman intertestamental, kita mendapat wawasan baru lagi, melihat, membaca lagi dengan ada wawasan lain, sudut pandang lain yang semakin memperlengkapi tentunya gitu, menambah yang tadinya nggak ada di dalam Alkitab itu. Bukan mengurangi, tapi makin menambahkan gitu. Cukup, Ray? Oke, cukup. Kayak waktu istirahat kita udah habis ya. Iya, bentar lagi mau masuk lagi nih kita. Ya udah, sampai ketemu ya di kelas berikutnya. Oke. Thank you semuanya. Semoga tetap semangat belajar. Terima kasih. Tuhan berkati. Sampai ketemu hari Senin. Senin Kuliah lagi. Iya, kuliah lagi. Ya udah.